Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Krisna Tim Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan rancang bangun mesin pemimpil jagung dengan menggunakan motor listrik sebagai sumber energi penggerak. Pertumbuhan industri pertanian membutuhkan inovasi dalam proses pengolahan hasil panen, termasuk jagung. Mesin pemimpil jagung merupakan salah satu peralatan yang sangat penting dalam proses ini. Kami mengusulkan rancang bangun mesin pemimpil jagung yang menggunakan motor listrik sebagai sumber penggerak, dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan mesin pemimpil jagung yang efisien, handal, dan mudah digunakan, serta meminimalkan ketergantungan pada sumber energi konvensional. Jagung atau yemais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak, pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadikan bahan baku sebagai sumber industri farmasi, kosmetik, dan kimia. Klasifikasi tanaman jagung. Yang pertama, jagung mutiara atau field corn, Yemais indorata. Yang kedua adalah jagung gigi kuda atau dencon, Yemais identata. Yang ketiga, jagung manis atau sweet corn, Yemais saccharata. Yang keempat, jagung berondong atau popcorn, Yemais everta. Yang kelima adalah jagung tepung atau floricon, Yemais amylaceae. Yang keenam, jagung ketan, atau waxy corn, Yemais keratina. Yang ketujuh adalah jagung pot atau popcorn, Yemais tuniget. Karena jagung yang banyak dipakai untuk bahan baku suatu produk industri berupa bijinya saja yang diambil, maka jagung tersebut harus dilakukan proses pipil terlebih dahulu. Pemimpilan. Tujuan pemimpilan adalah untuk menghindari kerusakan, kehilangan, dan memudahkan pengangkutan serta pengolahan selanjutnya. Pemimpilan adalah proses pemisahan biji jagung dengan tongkol jagung, di mana proses pemimpilan yang tepat dapat dilakukan setelah kadar air yang terkandung dalam jagung berkisar antara 18-20%. Ada beberapa cara pemimpilan jagung. Yang pertama, pemimpilan dengan menggunakan tangan. Yang kedua, pemimpilan jagung menggunakan alat TPI. Dan yang ketiga, pemimpilan besi berputar. Yang keempat, alat pemimpil jagung tipe ban. Teori perancangan. Ini adalah desain utama perencanaan mesinnya. Di sini merupakan hopper atau tempat menaruh jagung yang masih ada bonggolnya. Yang kedua adalah pinhole. Ini untuk membuka agar jagung bisa masuk ke dalam mesin. Yang ketiga, pintu pembuangan bonggol. Yang keempat, poros. Itu adalah untuk mm, memisahkan bonggol jagung dengan biji jagung. Yang kelima, bantalan untuk menaruh poros. Yang keenam adalah
saluran keluaran biji jagung. Yang ketujuh, saringan penahan bonggol jagung. Dan kedelapan, mata pisau atau rantai. 9, puli. 10, rangka mesin. 11, sabuk. 12, motor penggerak atau motor listrik. Keterangan, hopper adalah tempat untuk memasukkan jagung. Manhole adalah lubang pada mesin untuk memasukkan jagung ke mesin. 3, pintu pembuangan bonggol jagung adalah tempat untuk mengambil bonggol jagung yang sudah tidak ada biji jagungnya. Keempat, poros. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar dan penampang bulat di mana terpasang elemen-elemen roda, biji, puli, dan pemindah daya lainnya. Poros bisa menerima beban lentur, tarikan, tekan, atau buntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Kelima, bantalan. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros beban, sehingga putaran dan gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Bantalan atau bearing yang digunakan untuk mendukung dua elemen mesin yang saling bergerak satu sama lain. 6, saluran keluar biji jagung adalah saluran di mana biji jagung keluar dari mesin. 7, saluran penahan bonggol jagung adalah saluran di mana bonggol jagung tidak masuk atau tercampur dengan biji. 8, mata pisau atau rantai. Mata pisau untuk perencanaan mesin pemipih jagung ini menggunakan mata rantai dengan ukuran per mata rantai dengan diameter 5 mm, L 20 mm, dan P 40 mm. Puli bentuk puli adalah bulat dengan ketebalan tertentu. Di tengah-tengah puli terdapat lubang poros. Puli pada umumnya dibuat dari besi cor, kelabu, FC20 atau FC30, dan ada pula yang terbuat dari baja. 10, rangka mesin. 11, sabuk. 12, motor penggerak atau motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang mengkonversikan listrik menjadi energi mekanik. Output dari alat ini berupa kopel atau putaran dibandingkan dengan motor yang bersumber pada energi lain. Motor listrik merupakan motor yang mempunyai efisiensi yang paling tinggi. Ini adalah diagram alir dari mulai sampai selesai. Alat yang digunakan dinamo las. Ini yang digunakan untuk membuat mesin pemipil jagung. Yang pertama dinamo las, yang kedua elektroda las, 3 bor, 4 gerinda, 5 tang, 6 palu, 7 mesin bubut, 8 alat-alat pendukung lainnya. Bahan yang digunakan. Yang pertama elektromotor 1 HP dengan kapasitas 1450 rpm. Yang kedua drum besi 680 mm kali 470 mm. Yang ketiga baja profil L 40 mm kali 40 mm kali 4 mm. Keempat, baja karbon 1 inci sama dengan 25,4 mili. Yang kelima, plat galvanis 1 mm. 1 mili. Yang keenam, puli motor 3,5 inci. Kalau dijadikan mm 89 mm. Yang ketujuh, puli poros 5 inci. Yang dijadikan meter 126 mm. Yang kedelapan, bearing blok tipe GHB P205. Yang kesembilan, Vibel tipe A1 buah. Yang ke-10, baut dan mur. 11, mata pisau atau rantai dengan ukuran 5 kali 20 mm kali 40 mm sama dengan 400 meter. Yang 12, cat.
Ini adalah pendukung untuk menjadikan mesin menarik dicat. Prosedur kerja, persiapan alat dan bahan yang dipergunakan, pembentukan kerangka mesin atau kaki daripada mesin dengan menggunakan besi siku dengan ketebalan 2 mm, di mana banyak potongan yang dibutuhkan adalah pertama 61 cm dikali 4 itu untuk tingginya. Yang kedua 77 cm dikali 42 itu adalah panjangnya. Yang ketiga 53 cm dikali 5 buah itu adalah lebar. Pemotongan silinder atau ruang pemimpin untuk saluran masuk atau hopper dengan ukuran 30 cm dikali 24 cm ada, dan saluran pembuangan bonggol jagung adalah 54 cm dikali 21 cm, serta saluran pengeluaran hasil pemimpinan biji jagung adalah 54 dikali 21, di mana panjang dari silinder adalah 67 cm dan memiliki diameter 43 cm. Pembentukan corong untuk saluran pengeluaran hasil pemimpin yang menggunakan siplak dengan ketebalan 1 mm yang memiliki ukuran 81 cm dikali 21 cm kali 26 cm. Pembentukan hopper menggunakan siplak 1 mm di mana ukuran dari hopper adalah 33 cm dikali 40 cm dikali 35 cm. Melakukan penggabungan komponen-komponen dengan cara pengelasan dan melakukan pengecatan pada mesin. Prosedur perawatan. Perawatan atau maintenance suatu alat adalah suatu kegiatan untuk merawat atau memelihara dan menjaga mesin atau alat agar tetap dalam kondisi aman dan baik saat digunakan atau dioperasikan sesuai yang diinginkan. Dengan berkurangnya tingkat kerusakan daripada suatu mesin, maka tingkat ketahanan suatu mesin akan bertahan lama. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan atau pengecekan. Yang kedua, kegiatan meminyaki atau lubrication. Yang ketiga, kegiatan perbaikan atau reparasi pada kerusakan atau repairing. Keempat, kegiatan mengganti suku cadang atau spare part atau komponen. Jenis perawatannya adalah perawatan pencegahan atau preventive maintenance. Yang kedua, perawatan saat terjadinya kerusakan atau breakdown maintenance. Dari tujuan perawatan, yang pertama, mesin dapat menghasilkan pemimpinan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Kualitas jagung yang dihasilkan oleh mesin dapat terjaga dan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan berat yang memerlukan biaya perbaikan yang tinggi. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang menggunakan mesin. Yang kelima, dapat memperpanjang umur pabrik mesin tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.